Shalom, perkenalkan nama saya Ruth Octavia Shihombi. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP semester 7. Di sini saya akan membuat video tutorial cara mengajar anak sekolah minggu dengan menggunakan panggung boneka secara kreatif. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi dan metode misi yang diampu oleh Bapak Pendeta Maruhum Simangunsun MTH. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum saya memperagakan video cara mengajar anak sekolah minggu dengan menggunakan panggung boneka, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan media panggung boneka. Media pengajaran panggung boneka adalah sebagai guru sekolah minggu, kita berusaha untuk lebih kreatif dalam menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak. Cara utama yang sederhana dan menjangkau anak-anak adalah menarik perhatian anak-anak. Untuk menarik perhatian anak-anak, yang seharusnya kita akan menggunakan alat peraga atau gerakan sesuai dengan suara untuk memikat sebagai objek perhatian kepada anak sekolah minggu. Salah satunya ialah dengan menggunakan panggung boneka. Teman-teman, panggung boneka adalah salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara drama dengan memakai boneka. Perbedaannya dengan drama dengan panggung boneka hanya tergantung pada jenis bonekanya. Penggunaan panggung boneka dapat menambah keefektifan dalam mengajar anak sekolah minggu. Teman-teman, dalam keefektifan dalam mengajar sekolah minggu dalam menggunakan panggung boneka adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menggunakan panggung boneka secara komunikatif. Komunikatif adalah cerita panggung boneka yang disajikan dalam dialog langsung antara boneka dengan penonton. Melalui dialog, anak-anak bisa menjadi lebih responsif dalam menceritakan cerita Alkitab kepada anak sekolah minggu. Di dalam cerita panggung boneka, ada beberapa seligan lagu-lagu yang harus mendukung cerita dalam menggunakan panggung boneka. Anak-anak atau penonton dapat dilibatkan untuk menyanyi. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan musik sebagai instrumen dalam mengiringi alur cerita tersebut, sehingga cerita itu menjadi hidup dan menarik bagi anak-anak. Dan yang kedua, teman-teman bisa menyampaikannya dengan menggunakan panggung boneka. Cerita tersebut bisa mudah diingat oleh anak-anak. Dengan menggunakan panggung boneka tersebut dapat memberikan kesan yang lebih mendalam pada daya ingat seorang anak-anak dalam bercerita. Dan dalam bercerita, dalam menggunakan panggung boneka ada yang harus ditampilkan, yaitu dalam boneka tersebut kita menggunakan sebagai tokoh, ada yang jahat dan ada yang baik, nakal, sehingga anak-anak muda dapat melihat langsung pesan cerita dalam meneladani yang baik yang harus ditanamkan dalam diri anak-anak. Dan yang ketiga, suara yang digunakan dalam boneka harus jelas. Umumnya tokoh-tokoh panggung boneka dibuat agar tampilan menarik bagi anak-anak. Wajah, pakaian, gerakan boneka sesuai dengan suara yang dapat meneladani sifat dan tingkah laku anak-anak yang ekstrim. Misalnya, memperlihatkan ekspresi boneka yang gembira, yang sedih, menangis, nakal. Semua ini menunjang tekan-tekanan pada cerita yang disampaikan sehingga pesan itu jelas dapat dimengerti oleh anak-anak. Menggunakan panggung boneka sesuai dengan ekspresi yang kita sampaikan. Yang keempat, melalui panggung boneka imajinasi. Dengan imajinasi, anak-anak dapat mengembangkannya dalam daya imajinasi, fantasi maupun daya kreativitas anak-anak. Dalam media panggung boneka ini, pelajaran ini, saya akan menjelaskan bagaimana metode pengajaran menggunakan panggung boneka secara kreatif. Dengan menggunakan boneka tangan, kepala, mulut, dan kedua tangan boneka dibuat untuk cara bergerak dengan tangan. Boneka tangan ini paling sering dipakai karena agak mudah membuat dan mengendalikannya dalam bercerita kepada anak-anak.
menggunakan boneka tangan dengan panggung boneka itu, anak-anak bisa mengerti apa itu cerita Alkitab sesuai dengan ekspresi yang dilakukan dengan menggunakan panggung boneka. Nah, sebelum bercerita dengan menggunakan panggung boneka, yaitu boneka tangan, yang pertama persiapan dalam bercerita yaitu harus memahami dengan benar apa isi cerita dan alur cerita yang akan disampaikan. Yang kedua, dipahami dulu dan jelas apa pesan-pesan yang terkandung dalam cerita. Dan yang ketiga, pahami dengan jelas karakter tokoh-tokoh cerita sesuai dengan tokoh-tokoh boneka. Selanjutnya, teman-teman harus memahami pemain boneka harus melatih gerak tangan dan suara sehingga dapat menjiwai dan dengan sesuai karakter tokoh cerita yang akan disampaikan. Dan selanjutnya, dialog-dialog dan latar belakang musik serta lagu-lagu yang ditampilkan dapat direkam terlebih dahulu sesuai dengan sehingga mempermudahkan latihan dalam menggunakan panggung boneka. Dengan menyesuaikan gerakan badan dan gerakan mulut boneka yang akan dimainkan dengan dialog pada rekaman, maka harus mempersiapkan panggung boneka dengan ukuran boneka tangan. Usahakan jarak antara panggung boneka dengan penonton minimal 1,5 meter dan mengajarkannya terlebih dahulu lagu rohani masih sesuai dengan tema sebelum panggung boneka dimulai. Nah, maka teman-teman guru sekolah minggu terlebih dahulu menyanyikan sebuah lagu sesuai dengan tema sebelum menggunakan panggung boneka dan atau menggunakan cerita dengan menggunakan panggung boneka. Lalu siapkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengevaluasi persepsi penonton antara penonton dengan guru sekolah minggu. Nah, teman-teman, selanjutnya latar belakang suara. Dengan latar belakang suara atau bunyi yang memegang peranan sangat penting, sebab suara dapat membantu anak-anak untuk menghayati situasi cerita tersebut. Misalnya, bunyi kicauan burung atau bunyi ayam yang berkokok akan membawa penonton pada suasana pagi hari. Bunyi kendaraan yang lewat atau bunyi yang tidak beraturan menimbulkan kesan menegangkan dalam cerita tersebut. Atau bunyi angin badai yang kencang dapat mengundang juga emosi penonton untuk terlibat dalam cerita. Selanjutnya, suara-suara yang memerankan tokoh dalam cerita boneka harus diperhatikan. Begitu juga dengan intonasi atau tekanan suara sesuai dengan cerita yang akan disampaikan. Nah, teman-teman, yang terakhir saya akan mempraktekkan cara bermain boneka tangan yang sederhana namun bisa menjadi suatu kreativitas dalam mengajar sekolah minggu dalam menceritakan cerita Alkitab kreatif. Nah, teman-teman, contoh boneka tangan yang akan digunakan adalah ini. Ini adalah contoh boneka tangan sesuai dengan ukuran tangan yang akan kita lakukan sebagai alat peraga dalam menceritakan cerita Alkitab dengan menggunakan boneka tangan. Yang pertama, masukkan satu tangan, bisa menggunakan tangan kanan atau tangan kiri ke dalam boneka. Saya sudah memasukkan tangan ke dalam boneka, lalu gerakkan jari telunjuk untuk menaikkan kepala. Lalu jari yang lain bisa digunakan untuk memainkan tangan kiri dan tangan kanan boneka untuk menggunakan boneka di sebelah tangan kanan, atau bisa juga menggunakan satu tangan. Lalu saya akan memperhatikan bagaimana cara memainkannya dengan suara anak-anak, yaitu halo, nama saya si Patut. Nah, suara dengan gerakan mulut boneka harus sesuai. Nah, kalau boneka
menyampaikan sesuatu, maka mulut mereka akan dibuka. Seperti ini. Halo teman-teman, apa kabar? Tadi saya menjelaskan, teman-teman akan bisa mempraktekkan bagaimana suara kicauan bunyi bisa dengan suara tertawa seperti ini, hahaha, cara menangis. Nah, teman-teman bisa mengekspresikannya sesuai dengan suara dan ekspresi boneka yang akan disampaikan. Nah, dengan menggunakan boneka, dengan menggunakan cerita tersebut, teman-teman bisa mempraktekkan kepada anak sekolah minggu bagaimana cara menggunakan panggung boneka tangan secara kreatif dalam menceritakan cerita kepada anak sekolah minggu. Jika guru sekolah minggu menceritakan, maka jangan dari jempol dibuka satu menjadi telunjuk, maka bisa menggerakkan mulut dalam boneka. Seperti ini. Apa kabar? Sehat, kuat, cerdik. Bisa menggunakan dengan satu kata. Ceria, luar biasa. Hahaha. Teman-teman bisa mempraktekkannya dengan sesuai dengan ekspresi yang akan disampaikan melalui boneka dengan suara tersebut. Juga bisa menggunakan musik-musik instrumen sesuai dengan tema yang akan diceritakan kepada anak sekolah minggu. Baiklah, teman-teman, sekian dari video strategi dan metode yang akan disampaikan guru sekolah minggu kepada anak-anak sekolah minggu dengan menggunakan boneka tangan. Semoga dengan trik yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman, khususnya kepada guru sekolah minggu, untuk bisa mempermudah guru sekolah minggu dalam bercerita kepada anak-anak sekolah minggu dengan menggunakan alat peraga secara kreatif kepada anak-anak. Sekian dari video yang saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Silahkan menyaksikan.